Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Sudah juga siang tudoy, mari tuh kejujuran kasiang, deng, kenikmatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memperlakukan anak-anak kita dari kecil sampai ke dewasa hingga sukses. Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana memperlakukan anak-anak kita dari kecil hingga dewasa sampai sukses. Apa yang harus kita lakukan? Perlakuan apa yang harus kita terapkan terhadap anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu nanti bisa menjadi apa yang kita harapkan. Apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Saudara-saudara dan teman-teman semua, pada dasarnya manusia atau orang itu menginginkan anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kelak di kemudian hari bisa sukses. Baik itu sukses pendidikannya, baik itu sukses agamanya, bahkan sukses secara finansial atau ekonominya sukses. Tapi apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya? Tahap demi tahap. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 tahapan bagaimana cara memperlakukan anak-anak kita sehingga anak-anak kita harus sejalan dengan apa yang kita cita-citakan. Ada 3 fase, yaitu fase pertama yaitu fase balita atau lahir sampai anak-anak atau kurang lebih umur 10 tahun. Yang fase kedua itu 10 tahun hingga menjelang dewasa. Tahap ketiga itu dewasa dan seterusnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fase dari lahir sampai ke 10 tahun. Yaitu kita harus memperlakukan anak-anak kita tuh seperti raja. Raja itu tidak ada yang bisa dibantah keinginannya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar apa yang dia inginkan itu kita cukupi, kita penuhi, baik itu perintahnya, keinginannya, atau kebutuhannya. Mungkin saat kecil anak-anak kita tuh menangis karena lapar. Dengan sendirinya kita sebagai hamba raja ya harus mencarikan makan untuk disuapin. Anak-anak kita tuh buang air besar maupun kecil, nangis, sebagai orang tua ya harus nurutin sebagai hamba. Karena kita memposisikan anak-anak kita sebagai raja. Karena semuanya anak-anak itu tinggal minta apa aja, minta dan minta seterusnya. Nah, kita berusaha untuk melayani sebagaimana halnya raja. Seandainya kita akan menolak keinginannya, itu ya harus pakai bahasa yang baik dan sehingganya apa? Seorang raja itu bisa menerima alasan apa yang kita berikan kepadanya. Nah, itulah terkadang kita sebagai orang tua tidak menyadari hal itu sehingga menekan anak-anak itu berlebihan sehingga anak itu berkembang tidak sebagaimana mestinya. Fase yang kedua yaitu usia 10 tahun sampai menjelang dewasa. Kita harus bagaimana memperlakukan anak-anak kita pada usia fase tersebut. Ya, kita harus perlakukan dia itu sebagai tawanan. Nah, seorang tawanan itu harus nurut kepada yang nawan. Sebagai seorang tawan itu harus nurut. Harus nuruti apa yang menjadi kehendak kita. Karena pada saat itu, saudara-saudara, pada fase itu masa pancaroba atau masa pergantian, yang mana anak-anak itu sensitif. Pengaruh dari luar itu banyak yang tidak tertolak. Oleh sebab itu kita harus memperlakukan anak kita sebagai tawanan. Akan tetapi
sekalipun itu kita harus nurut, tapi tetap kita mencari menggunakan cara-cara yang bijak sebagai orang tua. Seperti halnya dia menjelang sekolah SMP, kemana harus diarahkan? Harus masuk ke pondok pesantren. Dengan SMA itu dibarengkan dengan pondok pesantren. Sehingga apa? Ilmu dunianya tuh dapat, menjadi orang-orang yang cerdas, berkarakter Muslim, atau berkarakter yang sesuai dengan sesuai dengan akidah-akidah yang berlaku di dalam agama. Itu fase kedua. Fase yang ketiga yaitu fase menjelang dewasa hingga sukses. Artinya pada masa ini anak-anak kita harus kita perlukan sebagai seorang teman, sebagai seorang kawan, sebagai seorang sahabat, sekaligus sebagai seorang mitra, yang mana kita karena udah dewasa berarti kita harus sharing dengan anak-anak kita, mengarahkan, tukar pendapat, sehingga apa? Sehingga setelah lulus menjadi sarjana atau lulus sekolah, dia bisa berkonsultasi dengan orang tuanya, usaha apa yang harus dia lakukan, kapan dia harus menikah, dan kapan dia harus mandiri dan sukses. Terlepas dari semua itu, saudara-saudara, teman-teman semua, bahwa kita sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan, bahwa kita harus banyak meningkatkan ibadah kepada Tuhan, meningkatkan doa kepada Tuhan, agar kita semua diberi petunjuk untuk melakukan hal-hal yang benar, yang diridhoi, sehingganya pada saat kita mencapai sukses, pada saat kita mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi, pertama kita tidak menjadi sombong, dan kedua kita tidak menjadi takabur, dan tetap kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah saudara-saudara tips bagaimana memperlakukan anak-anak kita dari kecil hingga dewasa sampai sukses. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kelancaran, keamanan, dan keberkahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.